Halo guys, materi selanjutnya ya ini tentang masih sama intercompany transaction undepreciable plan asset. Kalau tadi itu secara downstream, jadi PTP yang menjual kepada PTS. Sekarang ini secara upstream, PTS yang menjual kepada PTP. Nah ini sumber dari materi video 1, 2, dan sampai dengan video ini adalah resum Pak RTH. Terima kasih Pak RTH. Nah, eh, untuk soalnya sendiri masih sama. Untuk ini PTP masih memiliki 80% kepemilikan itu pada 2 Januari 2018 dengan tadi cost-nya itu adalah $400.000. Kemudian apa namanya ekuitasnya itu ada totalnya 480. Terus berarti excess-nya itu ada 20, kemudian apa namanya over dan under. Over value equipment tadi ada 2000, over value building tadi ada 1500, kemudian goodwill-nya ini dicari dari excess 20.000 dikurangi sama 500, 19.500. Nah, kalau untuk laba bersihnya masih sama. 2018 ini sebesar 30, 2020 60, kalau ya dividen itu masih sama 10.000, 15 sama 20.000. Ini sesuai dengan data di video 1 dan 2. Nah, ini kita lebih fokus kepada review materi secara singkat. Nanti filenya ini di-share dan bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini sekarang kita menggunakan metode equity untuk transaksi upstream. Ini transaksinya terjadi di 2018, PTS menjual tanah kepada PTP dengan gain 20.000. Tadi kan cost-nya itu ini ya, S kepada BTP tadi cost-nya itu 100, dijual 120, berarti mengalami keuntungan 20. Ini untuk dividennya masih sama, kas pada investment, terus untuk income-nya investment pada income, kemudian untuk amortisasinya juga kalau masih sama ya, under the over tinggal disesuaikan saja. Hanya saja untuk ini unrealized profil penjualan tanah ini kan PTP itu cuma memiliki 80%, sedangkan ini yang memperoleh keuntungan itu adalah PTS. Nah, maka karena 80%-nya ini kepemilikannya belum dapat totalnya tadi 20.000 keuntungannya dan 80% kepemilikan PTP berarti 80% dikalikan 20.000 atau 16.000-nya belum dapat diakui. Jadi income-nya di debit, income pada investment ini sebesar 16.000. Ini untuk unrealized profit penjualan land. Nah, kalau income from S-nya ini perhitungannya kurang lebih sama ya. Untuk ini equity dari net income-nya ini masih 4.000 itu 80% dikali 30, ini over dan undernya masih sama. Kalau under itu dikurang, kalau over itu berarti menambah income, hanya saja ditambah tadi unrealized gain online 80%, ini 16.000. Jadi total income from S-nya tadi nantinya 7840. Ini misalkan ada transaksi inventory juga perlakuannya sama ya, tinggal itu udah realize atau belum realize ya, nanti tinggal di review lagi materi selanjutnya. Nah, untuk menghitung NCI spend ini agak sedikit berbeda dengan downstream tadi. Kalau downstream kan hanya sampai di sini saja, hanya di sampai equity, over dan under. Nah, karena NCI tadi keuntungannya itu dari CS ya, S tadi kan ada keuntungan 20.000, sedangkan 20.000 tadi 16-nya sudah belum diakui, 16-nya belum diakui oleh PTP. Nah, karena apa itu ada bagian 4.000, berapa 20.000 dikurangi 16, nah 4.000-nya ini masuk ke NCI dan dia belum dapat diakui juga. Jadi nanti NCI spend-nya itu totalnya adalah 1960. Kemudian untuk jurnal penyesuaian di tahun pertama ya masih sama sih terkait dengan intercompany transaction penjualan plan aset tadi ya, masih gain on sale of land pada land ini 20.000 100%-nya. Terus gimana kalau di tahun setelah penjualan itu, setelah penjualan tanah tadi di tahun kedua gimana? Nah, di tahun kedua dan seterusnya misalkan masih digunakan oleh PT, ini berarti bukan ini bukan PT S ya, ini PTP. Ini masih sama ya untuk apa namanya
dividennya masih sama, tinggal dividennya diumumkan dikali persen, income juga masih sama, amortisasi juga masih sama, di jurnal umum dan penyusunannya masih sama. Ini untuk income from S-nya juga masih sama, perhitungannya tinggal equity ini persen dikali net income yang dibagi, terus nanti over sama under building-nya ke bagaimana. Nah, kalau NCI Pen itu bedanya adalah masih sama ya ternyata, karena unrealized gain online-nya itu hanya diakui di tahun pertama. Jadi NCI-nya ini masih dari persen 20% dikali net income sama over under building, yakni dari persen kepemilikan ini dikali over under building total dibagi sama tahun masih sama-sama manfaat. Di per tahunnya gimana? Nah, yang bedanya adalah di sini. Kalau tadi itu yang ini ya, yang apa namanya? Downstream itu kan tadi ini di tahun pertama langsung investment in PTS, ini metode equity investment in PTS 20.000 pada land. Nah, kalau yang di sini itu investment in PTS-nya hanya sebesar 16.000, sebesar kepemilikannya saja. Kalau yang selanjutnya dimasukkan ke NCI ya, karena itu tadi dari keuntungan yang belum diakui tadi 20.000 itu yang punya PTP yang nantinya menyebabkan investmentnya itu under value itu 16, milik NCI-nya 4.000, jadi nanti totalnya tetap 20.000. Bedanya saja di sini saja, ini di apa namanya, kalau tadi investment in BTS 20 pada line langsung, kalau yang downstream, kalau yang upstream ini karena ada bagian NCI dipecah dulu berdasarkan persentase NCI dan persentase kepemilikan PTP dikali keuntungan totalnya. Nah, selanjutnya misalkan 2020 belum dijual dan masih digunakan, ini pencatatannya sama, hanya saja mungkin bedanya di ini ya, di dividen dan pengakuan net income-nya di sini. Dan kalau yang di sini ini udah pasti sama, tapi misalkan di sini diasumsikan 2020 itu dijual tuh dari PTP yang udah membeli itu dijual ke pihak lain dengan memperoleh gain 10. Berarti tadi belinya 120, dijual 130. Ya nyatetnya gimana? Ya cash. Nyatetnya kalau PTP ya cash pada land pada gain. Cashnya 130, lainnya 120, gainnya 10. Ini untuk dividen masih sama, income masih sama, amortisasi masih sama. Hanya saja di sini, gain yang sudah terrealisasi tadi kan ditangguhkan sebesar kepemilikan dia kan 80% dikali 20 ya. Di sini investment in PTS 16.000 pada income from PTS 16.000. Nah, ini di sini nanti mengaruhi juga pada income from S-nya juga dimasukkan ke sini, nanti ditambah-tambahkan hasilnya seperti 63.840. Di sini juga nanti NCISP-nya ini ditambah sama gain yang sudah terrealisasi, yang tadinya 4.000 di sini belum dapat diakui, sekarang diakui di sini. Nah, ini mencatatannya sama, investment in BTS 16.000 pada terus NCI 4.000 pada gain on sale of land karena gainnya sudah diakui 20.000. Jadi kalau dimasukkan ke laporan konsolidasi ya nanti total keuntungannya itu ada 20 ditambah 10. Tapi nanti ya dilihat di konteks soalnya bagaimana. Nah, itu mungkin untuk yang equity upstream. Nanti video lanjutannya membahas bagaimana kalau pencatatannya itu pakai metode cost.